arba'in, kita kasih arba'in di Medina. Dia bilang, apa kan bikin lama sekali, kasih kembali, kasih pulang lagi. Jadi Bapak Ibu manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk senantiasa beribadah di tanah suci. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat dibanding di sholat di Antang tuh. Ada orang Antang sini, temanku orang Antang tuh. Keutamaan di Masjidil Haram berapa kali Bu? 100.000. Nah, toh. Jadi kalau pulang kisah dari masjid bisa istirahat dulu sama Turki di atas pesawat karena kita kan proses imigrasi. Kita kan proses imigrasi di gate 7. Jadi jam 8 ada lagi di bandara. 8.30 ada nih orang di atas. Jadi jangan santai-santai Bu. Sudah kita sholat subuh, sarapan pagi ki. Kasih banyak meme kita makan nasi kuning kan 12 hari kita makan nasi kuning. Toh, lama ini. Lama kita, mau sekali kamu makan. Apalagi orang Palopo sini. Pasti cari kapurung. Tidak ada kapurung di Medina Bu. Kalau bakso ada besi, ada sudah datang. Belum tukar memang Bu. Jangan sampai di sana. Tapi yang penting isi ATM. Isi saja ATM, tarik di sana, ada ATM di sana. Ada ustaz musim tunjukkan di mana ATM. Di kota dia tang ini, pasti ada ATM-nya. Kelihatan itu berkurang saldo kalau narik. Kalau rata-rata 1.050.000 itu 250 real. Jadi tarik sedikit-sedikit saja Bu. Tarik sedikit-sedikit karena sesuai kebutuhan tak. Jangan sampai sisa lagi real tak kita bawa pulang ji. Toh? Nah, cara lainnya karena kalau di masjid tak dengan apa bedanya masjid sama Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Di masjid tak besar celengannya toh. Di sana tidak ada celengan. Tidak ada celengan. Mau kita cari celengan di sana. Bersedekaki sama petugas-petugas kebersihan tukar-tukar meme mantap. Keluar kita dari hotel itu kan sapu senyum-senyum sama kita keseng itu yang orang Bangladesh tahu toh senyum-senyum itu mengerti tombak gitu. Jadi kasih toh kasih kuturkan uang satu-satu pong aja toh 1 real 5 real toh jangan ingat memang jangan sampai 100 real tadi sini labet tuh. Guna yang mana kecil mana besar yang sampai rezekinya dia. Jangan minta kembali kalau sampai salah begitu tadi. Jangan minta rezekinya. Jadi semua amalan-amalan kita di tanah suci itu dilipat gandakan, toh. Begitu pun sebaliknya. Jangan bertengkar suami istri. Sahabat tuh ada SMS masuk Pak. Nah baca cerita. Salah kimu jangan baca toh. Karena HP juga itu bikin sakit jantung. Jadi mending jangan diaktifkan ki. Bapak Ibu tidak usah ganti kartu. Soal komunikasi, pakai saja yang ada kita pakai sekarang, Telkomsel atau Indosat atau yang lain. Beli saja paketnya. Kalau Telkomsel bintang 266 pagar. Kalau mau kita terbang atau tiba di sana langsung saya aktifkan bintang 266 pagar. Beli paket umroh mau bla 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 yang berapa hari. Kalau 12 hari di sana beli 12 hari, jangan beli 5 hari. Hari ke-6 pusing begitu. Nah, ini juga ada perbedaan waktu yang harus kita pahami antara Saudi dengan Indonesia. Beda setengah hari ki. Kita berangkat jam 13.30 dari Makassar, kita tiba di sana jam 9 malam. Mundur kini. Jadi selama kita pergi tidak pernah lihat malam Pak. Siang terus. Sampai di sana tengah malam di Makassar. Jangan kita telepon orang, kaget nanti orang. Di Makassar itu kalau jam 9, jam 2 malam nih. Kecuali kalau mau bangun makan sahur cucuta. Toh? Itu pada hari Senin. Itu kita tiba jam 9 malam. Berarti mudah-mudahan proses handling bandaranya tidak lama. Karena antara bandara Jeddah dengan Madinah, jumlah portir di Madinah agak sedikit ki. Itu tonji portir 5 orang yang dorong ke porta. Itu tonji yang semua berapa pun pesawat yang landing. Lama di situ kalau Madinah saya lihat. Beda Jeddah, lincah semua. Karena mungkin karena selalu dapat real jadi lincah semua mi anak-anak. Jadi Bapak Ibu semua, koporta yang tentengan saya kita bawa. Teman-teman juga Bapak Ibu semua bisa juga yang ini kan bisa bawa di bagasi. Kalau ada mau bawa cabin silakan maksimum berat 7 kilo. Kasih masuk itu gogos di situ. Tuh. Karena ini masalahnya terbang nanti jam-jam lapar. Nanti dikasih makan di pesawat itu 1 jam setelah di atas pesawat. Jangan seperti mana makan. Jam 1 jam kalau rata di atas ketinggian 35.000 kaki baru pramugari dorong yang di dalam gitu. Karena pramugari biar dia sentuh dia minta maaf apa ya. Nah, seperti itu. Jadi
Paling jam 2 pi makan siang di sana. Jadi jam-jam kritis Pak. Nah tidak bisa orang lapar. Toh? Jadi gogos bang, gogos 3. Yang samping kasih. Saya tahu bekalnya kalau Bulodani pasti pawa besar begini. Toh? Seperti jadi bapak ibu, jangan kiseke. Bagi sama teman mana tomo basa-basi tabe bu. Atau gula-gula kecil kita kasih temannya tabe bu. Dia makan gogos gula-gula kita kasih temannya. Jadi, seperti itu. Jadi harapan kita bahwa Bapak Ibu berpergian ini ke Tanah Suci menjadi sebuah keluarga baru lagi nih, teman-teman baru apa? Ada teman yang dari Kendari mana? Yang bermasalah kartu. Bikin tak bangka-bangka Pak. Pengalaman minggu lalu penerbangan perdana Surabaya itu 24 orang tidak terbang, menangis Pak. Siapa mau tanggung tiketnya? Tiket mahal. Sekarang tiket Pak kalau kita pakai Garuda 17.400.000. Lion itu sudah di atas 15 juta. Dulu itu kalau Abu Tur jual 14 juta paket umroh itu, sekarang tiket pesawat mami. Jadi Bapak Ibu mahal kita bayar. Tetapi Allah janji Allah kan ganti. Ya tidak orang pulang haji umroh itu miskin. Tidak ada Pak. Jadi yakin akan janji Allah. Jadi pergi ke sana maksimal ibadah saja. Jam lagi di sana kita tiap lagi cucuta. Itu ayammu ingat Pak, kas masuk jam begini. Jami itu arisanku, jangan bayar kok. Kami urus memang sekarang di sana ndak ada urusan. Ada yang belum bayar arisannya bu, bayar memi. Jangan sampai di sana ditagih ki. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di 5 malam di Madinah. Polanya kita tiba malam istirahat memang ki, supaya kita bisa bangun lebih dini hari untuk ke laki-laki bisa masuk raudah. Langsung ke masjid jangan di pelataran di dalamnya terus, kalaupun di raudah terus. Memang raudah ada waktu-waktunya. Nah Bapak Ibu yang bawa Android biasanya Saudi menerapkan kalau mau sendiri-sendiri pergi pakai aplikasi Itmarna. Kalau orang di sana Tawakalna, kalau dari luar Itmarna. Tapi itu pun juga bisa tonya ditipu-tipu sedikit petugas. Pengalaman saya 2 kali masuk raudah Ramadan dan Syawal. Saya belum upload, sementara ada di antrian. Terus saya bilangin, lobet. Nah, coba saya. Ya penting ikut ke antrian Pak. Teknisnya, kan antri orang masuk raudah. Antri, suruh ini gerombong ini suruh masuk. Setelah dulu kita. Selesai lagi itu, 10-15 menit, gerombong ini lagi. Penting tertib ki, jangan bikin rusuh. Tetapi alhamdulillah untuk jadwal kita untuk masuk raudah ibu-ibu di hari kedua. Tiba ke hari Senin, besok paginya ibu-ibu masuk raudah. Karena ibu-ibu kan ada waktu-waktunya bisa masuk raudah. Kalau bapak-bapak kan enak ji, setiap waktu sholat sebetulnya bisa ji. Pokoknya target yang kita masuk ke raudah. Raudah itu tempat yang sangat istimewa. Mau terasuk antara rumahku dan mimbarku itulah taman surga. Nah nanti Ustadz akan menjelaskan itu. Ini hotel tadi Madinah untuk yang program reguler di bintang 4 general penuh ini. General penuh. Sedikit di atasnya bintang 3 tuh general penuh. Tetap tepat di jalan utama. Di jalan utama. Nah itu contoh kamarnya. Bapak Ibu yang semua standar satu orang satu kamar berempat. Kuat nih sekamar berempat. Kecuali yang pesan saya mau berdua istriku. Tambah ki. Ya. Jadi pesan memang di sini kamar. Kalau kita mau berdua, bertiga, pesan memang lagi. Karena alhamdulillah jasa kita sudah bayar nih Pak. Kita sudah pesan sekian kamar, sudah lagi. Nanti di sana jam kita berubah, siapa tahu tidak available di kamar. Karena Saudi dengan Indonesia beda situasinya. Di sana setiap hari jamaah masuk, keluar masuk. Sehingga kita kadang agak sulit memblok satu lantai Al Jazeera semua. Kadang tidak seperti itu. Tidak sesuai request kita terkadang. Karena orang keluar masuk Pak. Kalau di Indonesia jam check-in check-out jam 12 atau jam 1, di sana jam 5 pi. Jam 5 sore itu check-in check-out. Jadi Bapak Ibu tiba jam 9 malam, insya Allah kuncinya sudah ada mi. Nah itu tadi akan terbagi 2 bus. Jangan ki bus 1, dan di bus 2 kalau saya lihat memang ke bus 2. Ikut ki, jangan sampai salah hotel gitu. Karena nanti akan ada yang ke hotel bintang 3 tadi, ada ke hotel bintang 4. Walaupun baku dekat sebetulnya. Jadi ingat memang ke situ saya di bus mana, bus 1 atau bus 2 kak. Nah ini hotel di Mekah. Mekah ini untuk bintang 3. Yang bintang 4 ini di pelataran, toh 2 kali jenuhnya gulin dirinya sampai di pintu, toh.
Ya, dulu ini paling favorit Hilton Tower. Kalau bapak-bapak angkatannya bapak itu Hilton semua, belum ada Zamzam dulu. Belum ada Zamzam. Zamzam kenapa kita tidak memilih? Karena Zamzam itu sampai 15 menit aja baru sampai di pelataran. Kenapa? Pindah-pindah liftnya. Dia pindah-pindah lift. Cocok untuk anak-anak muda milenial. Nah suka main lift toh. Kalau orang tua pusing masih begini. Kalau Hilton begini je. Simple ki. Pernah ada jamaah dari Sinjai, Mimi. Mana Mimi? Lebih suka di Madinah. Kalau Madinah kan tidak boleh hotel itu lebih tinggi dari tower masjid toh. Silakan, selamat datang Pak Ferry, Ibu Lina. Ini CEO Car Scala. Ini di Hilton. Hilton ini sangat simpel. Hati-hati kalau Turki dari Hilton, banyak setan. Sangin mall di bawahnya itu. Jaga dompet tabu, pasti mau belanja. Yang di Hilton ini di bawahnya itu adalah mall tempat belanja. Mau beli apa saja yang branded ada semua di Hilton. Jadi ada juga McD. Banyak ya, ada fast food. Jadi Bapak Ibu ndak tentu mau makan di hotel tak, mau ngambil di mana bisa, jadi ndak susah lah. Itu hotel di Mekah. Nah kalau Pak Ferry sama Bu Lina ini program konsorsium kita di Jakarta. Itu program Mafopik bintang 5 semua. Padi dengan Garuda. Awalnya sebetulnya Garuda itu dijadwalkan Agustus, tetapi available pesawat belum siap karena masih mengangkut haji. Baru mereka on untuk umroh di bulan September, Pak. Itu kita mau maaf juga. Justru Garuda ini paling tinggi kenaikannya. Karena kenaikan harga awal berubah Pak. Jadi ada kenaikan dikenakan kita kepada seluruh travel. Ini untuk program ini. Nah ini kita kembali ke program reguler yang terbang dari Makassar dan Lion Air JT94. Di 10 jam 30 menit kita akan tiba di kota Madinah. Madinah itu tadi estimasi perjalanan 30 menit. Nah ini kembali ke sini, lanjut kita sudah sampai di Mekah. Bapak Ibu ada siarah Madinah. Siarah Madinah itu kita akan pakai bus. Kumpul di lobi jam 7 pagi. Di jam 7 pagi kalau ada perjalanan jam 7 pagi begitu, sudah sholat subuh di Masjid Nabawi, langsung kembali ke hotel mandi. Persiapan untuk ziarah Nabawi, ziarah kota Madinah. Nah, rute pertama yang dilewati ke situ adalah ke Masjid Quba. Ini Masjid Quba juga punya sejarah yang cukup penting. Kenapa? Inilah masjid yang pertama dibangun Rasulullah ketika dia hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Di situ dia disambut dengan salawat badar. Itu jaraknya 5 kilo dari Masjid Nabawi. Jadi 30 menit dari hotel. Dari hotel ingat memang berudu. Toh kalau batal wudhu di bus misalkan ada di toilet di sana. Nah, Bapak Ibu ada beberapa kejadian, ada yang kehilangan di tasnya atau apa. Ya tolong barang-barang berharga. Saya nggak bawa jam tangan selalu Pak kalau pergi umroh. Nggak sama juga jamnya dengan Makassar. Ini lebih bagus terus di depan Pak. Toh seperti itu 5 malam kita di Madinah, 5 malam kota Mekah. Dari Madinah kita akan singgah mengambil mikot di Bir Ali. Bir Ali menuju ke kota Mekah. Nah Bapak Ibu 2 bus kita akan ke sana. Cuma memang ada opsionalnya. Kalau ada yang mau naik kereta api itu tiketnya 170 real sampai 200 real. Tapi kalau tidak, sampai ke memang kalau mau supaya tim kita bisa, kalau saya sarankan, kalau mau ke Mekahnya pada saat kita umroh, pada saat tiba di kota Mekah, bagasi kita akan diatur oleh tim handling kita di sana. Bapak Ibu tinggal membawa yang cabin-cabinnya. Saya kira itu penjelasan dari kita akan ada 2 kali umroh di kota Mekah. Setelah umroh wajibnya sekali, umroh keduanya bisa mengumrohkan orang tua atau nenek kita yang sudah tidak sanggup lagi karena fisik atau sudah di luar meninggalkan kita. Saya kira itu tadi penjelasan dari saya. Nanti selengkapnya Ustadz Musi akan memberikan kita bimbingan manasik untuk umroh ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan dari saya dalam pemberangkatan ini, kita cukup bawa 3 hal, tidak usah banyak-banyak dibawa. Bawa sabar tak, bawa syukur tak, bawa ikhlas tak.
Ini perjalanan spiritual Bapak Ibu sekalian, kita akan mengalami situasi-situasi atau pengalaman-pengalaman yang berbeda. Itulah jamuan Allah kepada kita di rumahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit penyampaian dari Bapak Haji Nur Hayat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara inti dari manasik umroh periode 1444 Hijriah, yang dimana memberikan materi tentang perjalanan ibadah kita pemberangkatan 22 Agustus 2022 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Muhsin Ramlan Ruslan. Dalam hal ini kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah menakdirkan kita semua. Allah yang maha menakdirkan, Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah kita akan melaksanakan ibadah umrah memenuhi panggilan Allah. Sebelum saya lanjut, kita talbiyah sama-sama dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Inilah kalimat talbiyah yang akan selalu kita ucap di sana, dan ini yang dihayati kenapa kita sampai dipanggil oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ada pernah salah sebut. Saya bilang laka wal mulk, Nabi bilang malakul maut. Itu bukan malaikat maut, itu dipanggil ya. Laka wal mulk la syarika lak. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebelum saya ke materi, beberapa pesan-pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini untuk kita semua. Insyaallah tanggal 22 Agustus lusa Bu ya, kita akan berangkat meninggalkan rumah kita semua, meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan urusan-urusan duniawi kita yang ada di kampung halaman kita. Untuk apa? Satu tujuan, rahmat dan mahabbah dari Allah. Rahmat, mahabbah dari Allah, dan memenuhi panggilan Allah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah, kami hadir ya Allah. Jadi kita ini berbicara langsung dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb kami datang ya Allah. Ya Rabb kami hadir ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami hadir, kami datang memenuhi panggilanmu. Karena betapa banyak di luar sana ingin dipanggil tapi belum terpanggil. Dan kita semua adalah orang-orang yang istimewa hari ini. Karena kitalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Saya tahu beberapa orang yang ada di sini adalah jamaah-jamaah tertunda dari 2 tahun yang lalu. Itu tanda bahwa memang belum dipanggil dari 2 tahun yang lalu. Baru kali ini kemudian Allah memanggil kita. Ingat, tidak ada yang bisa berkehendak kalau bukan Allah yang punya mau. Kalau Allah punya mau, bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun ikhtiar hidup kita, bagaimana apapun yang kita sudah usahakan. Kemarin jamaah haji, ada yang rela sampai bayar 600 juta sampai 700 juta. Tapi perkara kesana bukan perkara banyak uang atau tidak. Tapi memang perkara dipanggil atau tidak oleh Allah. Mungkin kalau berbicara tentang kemampuan dari segi materi, banyak orang yang mampu. Tapi kenapa sampai hari ini gagal berangkat? Karena belum dipanggil. Ada orang yang tidak punya materi, tapi dipanggil oleh Allah. Ada saudara saya yang hanya karena door prize yang dia tidak pernah menyangka 2 minggu sebelum berangkat naik undiannya. Beda mungkin ada yang lain sudah lama persiapan 2 tahun sebelumnya tertunda. Beliau tidak pernah menyangka 2 minggu sebelum pemberangkatan ini. Begitulah ketika Allah ingin menakdirkan, siapa yang mau melawan kehendak Allah? Siapa yang mau melawan kekuasaan Allah? Tidak ada. Sehebat apapun materi yang kita punya, sekaya apapun kita, kalau Allah tidak memanggil kita, bukan tidak dipilih oleh Allah. Tapi walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk dipanggil, kita dipanggil oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah yang punya jalan. Allah yang punya urusan. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Kalau Allah yang punya mau, bagaimanapun sulitnya Allah permudah. Apa yang tidak bisa kalau Allah yang punya mau? Maka ingat, berangkat ke tanah suci bukan karena sebuah kehebatan, tapi memang karena disayang oleh Allah. Yang belum berangkat, apakah dia tidak disayang? Disayang. Tetapi hari ini kita yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Berarti kita sering dengar, Allah tidak pernah memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan bagi yang punya keinginan dan tekad dan ikhtiar yang luar biasa. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ini yang menjadi sebuah renungan. Renungan untuk kita bahwa jangan sampai ketika kita sampai di sana kemudian menyanyiakan kesempatan itu. Kita ini sudah menjadi orang pilihan. Kita ini sudah dipanggil oleh Allah. Yang kita tidak mau sampai di sana tuh ternyata sia-sia. Sampai di sana ternyata hanya ajang merasa hebat. Sampai di sana ternyata ajang untuk apa? Bukan karena ibadah kepada Allah. Bayangkan dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah untuk apa? Menjemput rahmat, mahabbah, cinta dan kasih sayang Allah. Itu yang kita mau. Makanya jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan. Walaupun kita bilang, ya Ustadz, saya belum tahu apa yang saya mau lakukan di sana. Itulah gunanya ada kami. Ada pembimbing nanti di sana. Tanyakan apa yang harus kami lakukan, Ustadz. Makanya yang pertama adalah, kata Pak Hayat tadi, bawa 3. 1, ketulusan. Untuk apa kita berangkat? Perbaiki niat kita. Untuk apa kita berangkat? Supaya bisa update status di Facebook. Untuk apa kita berangkat? Supaya dibilang sama orang, weh hebatnya tahu berangkat lagi umroh. Bukan. Tapi niat kita, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu satu. Kita mau, kita sudah lama rindu bisa sholat di Masjid Nabawi.
Kita mau sujud ruku di raudah, mengangkat tangan berdoa, kemudian berziarah ke makam Rasulullah, menyampaikan salawat langsung di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabiullah. Itu yang kita mau. Sudah lama kita rindu ingin menatap Ka'bah langsung, yang selama ini hanya menatap di TV. Sudah lama ingin kita berdoa langsung di depan Ka'bah, di tempat mustajab, berdoa di Multazam, sholat sunat 2 rakaat di Hijr Ismail. Itu yang kita cita-citakan. Ketika itu sudah ada, kemudian Allah sudah takdirkan kita, jangan sia-siakan. Perbaiki niat, tujuan kita untuk berangkat. Ya Rabb, labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Ya Rabb, labbaik ya Allah. Labbaik ya Allah. Labbaik ya Allah. Kami datang ya Rabb. Kami datang ya Rabb memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Kami datang ya Rabb memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu ya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada niat yang lain. Tidak ada hati yang lain selain hati kami hanya mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Innal hamda, semua pujian hanya untuk-Mu ya Allah. Kami tidak mau dipuji ya Allah. Kami tidak mau dikatakan wah, kami tidak mau dikatakan hebat ya Allah. Innal hamda wan ni'mah, dan nikmat ini dari-Mu ya Allah. Ini yang menjadi sebuah renungan dalam hidup kita. Makanya hadirin, yang pertama, jaga ketulusan untuk berangkat. Kalau sampai hari ini masih banyak niat yang lain, sebentar sholat tobat. Minta kepada Allah, ya Rabb, hamba memohon taubat ya Allah. Hati ini masih belum ikhlas ya Rabb. Hati ini masih belum tulus ya Allah untuk bisa berangkat umrah. Istighfar, langkahkan kaki kanan keluar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada lagi urusan duniawi, tidak ada lagi urusan di rumah. Bismillahi tawakkaltu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Pak Hayat, bawa sifat sabar. Kenapa sabar penting? Karena umroh itu balasannya surga. Umroh itu balasannya rahmat. Umroh itu balasannya maghfirah. Umroh itu balasannya mahabbah. Maka tidak mudah untuk kita dapatkan. Maka pasti akan ada ujian yang akan kita lalui. Perjalanan kita mulai hari ini, sebelum berangkat itu akan diuji oleh Allah. Sebelum berangkat kita sudah diuji. Mau baru pilih travel kita mulai diuji, mulai diragukan oleh syaitan. Hati-hati kok Al-Jasiyah, nanti natipu kok. Itu syaitan itu, supaya kita tidak jadi berangkat. Ya Bu, apalagi yang sudah tertunda, mulai ada ragu-ragu sama Al-Jasiyah. Tapi bukan mau kita, kan itu mau Allah yang menakdirkan. Jangan mau kau berangkat dok, jangan nanti bisa kau pakai di luangmu yang lain. Itu setan, bagaimana caranya mahal dulu Al-Jasiyah, pindah kau cari yang murah. Itu cara setan supaya kita gagal berangkat. Makanya ada yang pernah telepon saya, Ustadz Diano tahu murah, kau bilang silahkan ke sana. Carikan saya harga yang lebih murah daripada Al-Jasiyah. Itu godaan syaitan itu. Alhamdulillah. Kenaikan pesawat 2 kali. Saya sudah mulai di WA. Naik pesawat. Siapa yang ragu? Kita belum tahu. Saya yang gelisah. Kodon jamaah disuruh lagi nambah. Masa kita Al-Jasiyah mau nombok? Tapi ternyata kita berusaha, tim Al-Jasiyah berusaha bagaimana caranya ibu tidak bisa tidak menambah. Ya. Kalau pemberangkatan selanjutnya sudah menambah. Ini Agustus sudah dekat. Kemudian tiba-tiba ibu diuji. Di situ nanti ujiannya kalau dikasih tahu, Ki Bu, harus Ki menambah. Apa jawabannya? Jami paling berangkat. Itu cara setan itu. Supaya kita bagaimana kita bisa gagal berangkat. Itu. Makanya mulai dari awal ujiannya berat.
Jangan pikir sabar itu nanti ketika ditimpa musibah. Tidak. Ibadah itu ujiannya berat. Ujiannya berat. Ada sifat sombong, itu ujian. Berulang-ulang saya berangkat. Dikasih tahu sama pembimbingnya begini, biasa nih Ustaz. Hati-hati Ki. Allah akan balaskan daripada apa yang sudah kita kerjakan hari itu. Jadi mat telinga tongki kalau ada dikasih tahu Kang Ki. Ibu Nak minta tolong kamu. Karena kita orang tuaku semua. Apalagi nanti saya yang dampingi Ki. Ya. Ada pernah jamaah karena merasa hebat. Ini saya kasih contoh-contoh supaya bukan karang-karangan, Bu. Karena merasa hebat. Sabar itu apa, Bu? Harus tahu dulu pengertian sabar. Apa itu sabar? Mengendalikan diri. Kendalikan diri kita dari godaan itu yang membuat kita teruji oleh Allah hari itu. Kendalikan. Jadi sabar itu bukan diam. Salah yang bilang sabar itu diam. Jadi biar dihantam Ki sabar makin. Bukan. Sabar itu mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu. Karena kata Nabi, perang yang paling hebat setelah perang Badar, perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Itu yang paling hebat itu. Makanya kendalikan diri kita. Ada pernah jamaah saya sampaikan, tolong ID card-nya selalu dipakai. Bukan apa-apa, Bu. Nah bilang, kita kan pakai ID card supaya tidak hilang, tahu Ustaz? Aku bilang bukan juga, sebagai pengenal Bu. Jaga ID card baik-baik. Karena merasa tidak pernah satu kali pun ibu itu saya lihat pakai ID card-nya. Nanti akan kita bagikan ID card di hari pemberangkatan, Bu. Itu dipakai terus itu. Kecuali mandi jangki pakai. Basah ya. Itu akan asal keluar kamar hotel pakai. Asal keluar hotel pakai. Itu ibu dari Madinah sampai Mekah tidak pernah dia pakai. Kenapa? Takabur sekali. Dia bilang tidak hilang, saya berapa kali mak datang. Ya. Akhirnya tiba-tiba ada telepon. Teleponnya ke kami. Bukan, iya temannya, karena dia berdua, temannya pakai ID card, yang satu tidak pakai. Terus ada telepon, Ustadz, jamaah yang satu temanku satu kamarku, kenapa? Ditangkap polisi. Dan di mana sekarang? Dibawa ke kantor polisi. Kenapa bisa? Dibilang dikira TKW. Diambil karena ada ID cardnya. Dari tahu bilang jamaah umroh atau bukan. Jadi bagaimana Ustadz bin ke sana? Saya teleponlah Ustadz Wildan. Bagaimana Ustadz? Ustadz Wildan bilang, ayo aku bilang biar dulu, kasih tinggal dulu di sana dia. Jadi dia sebentar supaya narasa tongi. Begitu orang tidak mau mat telinga. Ya. Ustadz teganya bukan supaya dia tahu bahwa ketakaburan itu menghancurkan kita. Ya. Karena kebetulan itu ibu, saya masuk kalau tidak pakai cadar jaki di sini. Jamaki sampai di sana gaya-gaya Arab. Jamaki gaya hampir saya jamaah sampai di sana hampir 50% jamaah Indonesia. Jamaahnya Al Jazeera biasa tidak ku kenal mi. Karena duduk mah itu di lobi, saya kan biasa tuh duduk-duduk di lobi, lihat keluar masuk jamaah di hotel. Nah, ternyata jamaah aku paling. Hamba kayak ngasih cadar. Jadi di kanan mi TKW. Saya masuk kok kalau tidak pakai cadar jadi dari awal di sini. Jamaah kita terlalu bergaya. Makin itu gaya-gaya wanita Arab tuh. Jadi di kanan langsung dijakala. Karena TKW yang tidak punya izin. Ilegal. Itu ya Mbak. Jadi sampai Pak sana. Saya panggil nih, saya bawa paspornya. Paspor saya pegang. Ya, nanti setelah tiba di Madinah di bis, paspor saya pegang semua, dikumpul. Karena kalau kita yang bawa hilang kita beku simpang ke. Tidak ambil ke saya risiko bawa ki pula. Ku simpang ki saya iya. Makanya paspornya dipegang supaya takutnya tercecer. Nah, itulah saya bawa paspor. Jadi jaga sabar. Memang ujiannya berat, Bu. Sekarang ini kita ini diuji oleh Allah. Sebentar pulang gini diuji. Mau saja berangkat tadi mana sih diuji? Lah mana berdiri di depan rumah mana? Mana tetangga? Nah bilang tetangga,
Cantik nih WC baju putih-putih melayat. Nabi bilang bukan sambaran kau. Mau pergi manasik. Nabi bilang tidak ada pemberangkatan haji. Manasiknya siapa? Saya tuh mau berangkat umroh. Itu ujian itu. Itu cara setan itu. Jadi berani nih ujiannya umroh. Tapi dia akan ringan kalau yang dijalani 3 yang kita bawa tadi kata Pak Hayat. Syukur, sabar, ketulusan. Kalau itu dibawa ringan itu. Ujian apapun yang kita hadapi selama di sana akan terasa ringan. Sama yang selalu curhat Ustadz. Harta, jabatan itu, kekayaan itu berat tanggung jawabnya. Saya bilang tidak berat nanti di hadapan Allah. Dia akan ringan dipertanggungjawabkan kalau yang Allah titipkan itu kita gunakan di jalan kebaikan. Biar orang tidak ada apa-apanya, akan berat juga hisapnya nanti. Kalau dia Tommy tidak dikasih apa-apa, dia Tommy poin kajili-jili. Akan berat juga tanggung jawabnya di hadapan Allah, hisapnya lama. Maka sabar, Bu. Hari Ahad saya hari Senin ya kita berangkat, Budi. Senin. Malam Senin itu subuh sebelum kita tinggalkan rumah nanti kita mandi dulu ya, bersih ya. Ada yang mengatakan mandi safar seperti mandi wajib ya, bersih dulu. Kalau bisa sholat hajat dulu, sholat taubat ya. Sholat hajat apa? Supaya hajat kita adalah ingin berangkat umroh, dimudahkan perjalanan kita. Setelah itu keluar ya, salim sama semua orang-orang, minta maaf. Ini seakan-akan kita mau tidak kembali lagi ya. Makanya kenapa orang yang melepaskan itu kemudian sedih, karena betapa banyak orang yang pergi lalu tidak kembali, sisa berita. Dan banyak orang yang berdoa ingin meninggal di sana kan. Iya. Jadi kita minta maaf, keluar istighfar supaya setan itu jauh dari kita. Astagfirullahaladzim. Dan ingat, setan sampai pulang akan terus mendampingi untuk menguji kita. Astagfirullah. Berarti di sana, tapi kalau sampai di tanah haram tidak ada yang setannya, Ustaz, jangan pikir. Kalau di sini cuma kopral setannya. Iya, Pak Mayor. Di sini cuma kopral. Kalau sampai di sana itu jenderal bintang 7. Kalau di Indonesia kan paling tinggi bintang 5, jadi itu pun cuma Soeharto Di sana jenderal bintang 7. Sakit kepala. Ya. Pokoknya dia uji kita bagaimana. Makanya Pak Hayat tadi bilang pasti ada yang bertanya, kenapa di Masjid Kuba banyak tompa luka? Karena hebat di sana setannya. Ya. Ada yang hilang tasnya. Mau dia apa? Memang caranya mau dicari. Kalau memang itu dikembalikan gitu oleh Allah. Ya. Penting kalau sudah dipesan. Makanya istighfar, keluar. Tidak ada lagi urusan. Tanya ke anak, kalau ada apa-apa di rumah, jangan mau telepon karena tanya kamu saja kabar, bagaimana kabarku. Jangan mau lagi menelpon. Ma, uang arisan tak beda, belum kita bayar. Kita kan tidak kititip. Kakaknya, adiknya bertengkar gara-gara motor. Nah, jangan mau dulu kau mau baku atur, jangan mau dulu telepon kah. Ma, itu kakek, mau kasih, mau ini sholat. Nah, itu sampaikan pesan sama anak-anak. Mama mau fokus ibadah Bapak. Kita hanya telepon video call untuk tanyakan kabar saja. Selebihnya jangan dulu lapor-lapor supaya enak ibadah aku tidak kepikiran kak lagi. Ya kan begitu. Istighfar. Sampai di sana diuji, sabar. Semua mulai diuji. Ujian pertama adalah bagaimana cara setan menggerutu, membuat kita menggerutu sampai di sana. Protes kosan Ustaz Muksin. Jelena hotelnya. Mulai ada yang pernah baru hari pertama mengamuk gara-gara hotel. Saya bilang, Bu, kita akan kasih sesuai yang Ibu bayar. Aku tanya, memang Jaki. Kalau mau yang bagus begini harganya, tapi mau yang begitu. Dan alhamdulillah bagus semuanya. Memang dasar kepuasan orang yang tidak mampu bersyukur dalam hidupnya. Dia bilang, Ustaz, kenapa tidak satu kamar kah sama suamiku? Berempat kah sama orang lain? Aku bilang, berapa kita bayar? Sudah memang ya ditanya. Kalau mau sekamar berdua tambahi. Nah, bilang saya kira itu hotel seperti di Indonesia berdua orang. Tidak, beda Indonesia, beda Mekah. Di Arab Saudi itu tidak jual per kamar, jual per tempat satu berapa per orang. Begitu. Makanya yang dijual coba di travel, hampir semua travel begitu kan? Berempat, bertiga, berdua, pilih mana? Kan seperti itu. Sampai di sana, Ustaz. Pokoknya itu ujian semua itu, Bu, ujian. Makanya sabar. Berempat ketemu
kebiasaan yang berbeda. Ada yang mau tidur menyala lampu, ada yang tidak mau menyala lampu. Itu masalah juga itu. Sabar, sabar. Kendalikan diri ta. Susah ini temanku. Jangan perbaiki hati ta, jangan kotor hati ta sampai di sana. Ya, kita cerita jadi itu teman kamar ta. Orang tasanya istighfar ki. Pokoknya tidak ada urusan-urusan begitu. Memaklumi dan kendalikan diri, kendalikan hawa nafsu. Ada yang mau tidur menyala AC, tidak menyala AC. Wih, bertengkar lagi gara-gara AC. Kasih pindah kau Ustaz, kasih pindah. Memang kan tidak mau kasih tidur sama itu. Cara tamu dikasih pindah, tak kalah sudah mediator. Jadi ini sabar. Bawa sabar tabuna. Karena ada orang yang diuji oleh Allah. Sementara temannya yang lain tidak. Tapi nak pengaruhi temannya supaya sama juga perasaannya. Jangan gitu. Toh, memang tidak bagus nih, tidak bagus ini travel deh. Satu ini saya perasaanku bagus. Memang coba sama kau. Dia pengaruhi supaya dapat teman. Itu syarat setan itu. Maka sabar. Syukur. Syukur apa? Apapun yang Allah takdirkan dalam hidup ini, kemudian itu digunakan. Itulah yang terbaik dari Allah. Itu prinsip syukur. Apapun yang kita rasakan selama di sana, itu yang terbaik dari Allah. Ingat ibu bapak. Makanan tidak enak, tidak mungkin sesuai dengan selera masing-masing ditanya satu-satu. Kita mau makan apa? Palu cela Ustaz. Masa palu cela dibikin lagi? Kita mau apa? Ikan kering Ustaz? Tidak. Makanannya begitu nih. Tidak suka dengan makanan yang disiapkan oleh hotel. Cari makan lain. Yang penting ada realita. Kan begitu aja. Jangan makin macala-cala. Ada orang tidak enak. Baru hari pertama tidak enak rasa makan. Sampai berakhir tidak pernah enak makannya. Tidak pernah enak. Betul Kak Bu. Ini ibu sakit-sakitan selama di sana. Kenapa? Lambungnya. Tidak pernah dia mau makan. Asal dia lihat itu, mau muntah. Karena mulai dari hari pertama, syukurnya sudah tidak ada. Wajah makan. Kenapa tidak makan? Tidak makan kesayang begitu-begitu. Tidak ada memang masakan Makassar di situ. Masakan Arab. Wih, sampai terakhir Bu. Itu ibu pingsan-pingsan terus Bu. Cuma gara-gara susah makan. Asal masuk muntah. Padahal orang sehat berangkat dari awalnya. Mulai dia tidak syukur dengan apa yang dia pandang. Syukur gitu. Sabar, syukur, ikhlas. InsyaAllah. Kita pulang semua meraih umroh yang mabrur. Baik, dimulai mimanasika. Ya, ini baru pengantar. Baru dimulai nih. Para lobet. Next. Yang makin lihat ini lebih gagah yang asli daripada foto. Next. Baik. Oh bisa nih. Bisa. Ini saya sudah bilang tadi harus tetapkan apa tujuan kita berangkat. Tetapkan tujuan. Untuk apa kita berangkat? Jangan sampai di sana tidak fokus dengan tujuan. Tujuannya berangkat umroh, tapi sholatnya sampai di sana tidak fokus. Ingat, selama di sana kalau tujuan kita ibadah, jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali yang halangan. Karena sibuk belanja. Tidak fokus. Makanya ada yang kita print di lembaran yang ini. Sebentar saya akan bahas. Apa-apa saja yang akan kita lakukan selama di sana. Sudah dapat lembaran yang kecil? Apa-apa saja yang harus kita lakukan selama di sana. Supaya kita fokus ibadah. Ini tidak. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Lari nih. Berdoa saiku ini. Nah kesempatan kau berdoa di tempat mustajab. Dia bilang temannya mau kemana? Belum pak beli celak. Masih ada oleh belum ku beli. Makanya aduh. Ini masih ringan-ringan semua. Diangkat ini kopernya. Pergi di kantor masih ringan-ringan. Sampai di Madinah mulai beranak itu koper. Di Mekah mulai bercucu. Mau pulang bercicit nih. Bahkan ada yang koper mati mana. Kenapa mati mana Ustaz? Tidak bisa minta kancing. Ya. Jadi jaga ini. Jadi tetapkan tujuan kita. Jangan sampai hanya ke sana bergaya, hanya sampai ke sana untuk mau pergi belanja. Tidak. Itu bagian. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang, kalau ada keluarga tak mau berangkat umroh haji, tolong jangan minta oleh-oleh. Haram minta oleh-oleh. Kenapa? Itu jadi beban orang yang berangkat. Itu yang jadi beban orang
Berangkat oleh-oleh. Bilang saja, doakan kah. Itu mi oleh-oleh yang terbaik. Mending didoakan daripada tasbih entah 1 real kah. Pulang ki putus tonji. Mending doakan kak sampai di sana. Nah. Ya. Kalau kau sampai di roda ikut tonggak, nah, iya. Minimal kita berdoa, ya Allah, semua yang menitipkan doa, yang pernah menyampaikan, kan kalau mau disebut semua namanya satu persatu, nah undang ke polisi. Kenapa kata terlalu lama di dalam roda? Di roda itu tidak boleh terlalu lama di situ. Nah kalau mau kita baca semua catatan. Jadi cukup bilang, ya Rob, semua yang menitipkan doa supaya ke sini, ya Allah, panggil semua, ya Allah. Sudah, jangan terlalu panjang. Ya, buka semua catatan tak. Saya bilang polisi, keluar. Ya. Jadi manfaatkan. Jadi tetapkan tujuan kita untuk berangkat. Alhamdulillah jamaah pemberangkatan ini dapat keistimewaan. Istimewanya sudah bisa menyentuh Ka'bah. Mudah-mudahan sampai di sana tidak ditutup. Sudah lihat beritanya, betul? Jamaah haji yang sudah pulang, apa dia bilang? Kenapa waktu di sana kita tidak buka memangnya? Karena memang Raja Salman tahu ibu-ibu mau datang ke sana, sehingga spesial ibu-ibu dibukakan itu dan bisa menyentuh Ka'bah langsung. Ya Allah. Apa keutamaan umroh yang akan kita dapatkan yang bagi yang berangkat? Di antara umroh dengan umroh menjadi penghapus dosa antara keduanya. Jadi umroh ada, ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan umroh pertama, umroh ini, dan nanti kalau berangkat lagi umroh. Tidak, tapi saya berpendapat umroh yang satu dan kita akan umroh mengambil mikot dari Madinah. Nanti di Mekah kita akan mengambil mikot lagi. Itu yang saya maksud. Itu pengertian saya. Umroh yang satu dengan umroh selanjutnya itu penggugur dosa-dosa bagi orang yang diterima umrohnya. Bayangkan dosa-dosa tak digugurkan. Tapi jangan lagi pulang. Jangan beda nanti kampernya mak lagi umroh tuh supaya digugurkan lagi, berbuat mas saja. Ya, tidak. Dan umroh haji yang mabrur ganjarannya surga. Surga, Bu. Tapi bukan itu yang kita mau. Karena kata Nabi, seandainya bukan karena rahmat. Jadi orang berangkat orang masuk surga itu bukan karena pahalanya, tapi karena rahmatnya. Dan mungkin pahala itu menjadi asbab kemudian kita mendatangkan rahmat Allah. Karena rahmatnya sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah. Siapa yang mabrur umrohnya? Yang diterima? Tidak. Hamba Allah itu yang diterima ibadahnya manakala ibadahnya itu sudah punya pengaruh yang terbaik setelah dia pulang. Solatnya punya pengaruh dalam hidupnya, berarti solatnya diterima. Puasanya punya pengaruh dalam hidupnya, berarti puasanya diterima. Hajinya punya pengaruh atau tidak, berarti hajinya diterima. Kalau dia punya pengaruh yang baik, maka berarti diterima. Karena betapa banyak orang yang pulang haji tidak punya pengaruh apa-apa setelah dia pulang. Sama lagi sebelum berangkat sama pulang. Betapa banyak orang yang berangkat umroh sama lagi. Sebelum berangkat seke, pulang tambah seke. Sebelum berangkat sombong, pulang tambah sombong. Ada kita tahu pengaruhnya. Tapi bertambah sombongnya, bertambah sekenya. Mabrur itu apa? Ada perubahan sikap, perubahan akhlak mengarah ke yang baik. Maka itulah orang yang diterima. Makanya Sudian Fashion Week, ya. Sudian yang selama haji, yang jamaah haji yang setengah mati sampai di sana nah tutup auratnya, pakaian ihram seperti ini, sekali pulang begini gayana. Lagi sama jamaah haji yang pulang, pakai cipo-cipo baru kelihatan rambutnya, kelihatan di sininya. Mabrur itu tidak mabrur. Kenapa Ustaz bilang tidak mabrur? Memang Ustaz itu tuh karena ihramnya tidak punya pengaruh apa-apa setelah dia pulang. Ihram itu kan menutup aurat. Sebentar kita bahas. Tapi kenapa belum sampai di rumahnya baru turun dari bandara, baru turun dari pesawat dia sudah pertontonkan auratnya? Apakah itu dikatakan mabrur? Tidak. Kenapa? Tidak punya pengaruh. Mabrur itu harus punya pengaruh. Pengaruh mengarah yang lebih baik. Dan kita ini adalah duta-duta Allah.
Kita ini berangkat menjadi duta-duta Allah. Dan dua keistimewaannya. Diampuni dosanya, diterima doanya. Jadi kesempatan apa yang harus kita lakukan selama di sana? Dua. Mohon ampun dan perbanyak berdoa. Perbanyak bertobat, perbanyak minta sama Allah. Itu kesempatan kita. Langka loh ini, kesempatan. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita akan lalui. Ada syarat, ada rukun, ada wajib. Syarat itu muslim berakal, balik, mampu. Rukun itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau ini hilang, maka tidak sah. Wajib umrah, memulai ihram dari mikat dan larangan-larangan di dalam berihram. Kita mulai. Baik. Kita ini kan landing Madinah. Pertama kali saya umrah, juga landing Madinah. Dulu haji landing Madinah. Pertama kali saya umrah landing Madinah. Insya Allah bersama ibu-ibu semua, bapak ibu. Apa istimewanya landing di Madinah? Tidak lama naik bus dari Jeddah ke Madinah. Itu istimewanya. Setengah jam sudah tiba di hotel. Kalau dari Jeddah ke Madinah berapa lama naik bus? 6 jam. 5 sampai 6 jam. Ini tidak. Istimewanya sudah tiba di Madinah. Sama. Kemudian lamanya durasi waktunya di atas pesawat Jeddah dengan Madinah. Dan kita tiba di Madinah. Ini keistimewaannya. Ya. Karena kita pilih penerbangan langsung Makassar Madinah. Dan itu tentu kalau ada yang kita lihat lebih murah daripada kita, lihat dulu dia landing di mana. Kalau landing Jeddah wajar agak murah. Kalau landing Madinah memang agak tinggi sedikit. Jangan sampai juga landing Malaysia aja. Ya. Tiba di Madinah atau landing di bawah Karaeng. Ya. Hajinya haji bawah Karaeng. Ya. Landing Madinah, kita tiba di Madinah berarti jam 9 malam ya. Mudah-mudahan cepat proses di imigrasi. Ya, proses di imigrasi. Insya Allah cepat. Koper tak, ini kan sebentar kita kumpul semua. Kapan kita ketemu koper? Di depan nanti di hotel, di depan kamar masing-masing. Jadi aman Ki. Ya. Yang kita bawa yang tentengan tadi, yang bawa tentengan. Yang mau santai aja makin bawa tentengan. Iya tuh. Makanya Al Jazeera itu beda dengan travel lain, tidak ada tas. Cabin itu tidak ada. Kenapa? Coba lihat nanti Al Jazeera dengan travel lain. Saya suka itu. Kenapa? Entengnya semua naik di atas pesawat tidak bawa apa-apa. Ada jamaah yang lain tarik itu kodohannya. Nah, itu yang membedakan. Kenapa? Bukan kita. Kenapa kita tidak mau memberatkan jamaah di situ. Jadi silakan yang mau bawa punyanya sendiri. Karena kalau dikasih kayak begitu pasti berpikir harus diisi. Ya betul. Jadi itu. Kalau ada nanti kelebihan beli tas di sana. Kalau nggak mau beli tasnya dikasih lebih. Jadi tiba di Madinah, sampai di Madinah, ibu, kita akan mengarahkan ibu bapak, ini sekaligus ya, saya antara manasik ibadah yang akan kita lakukan dengan itu, supaya nanti bagus, ya, tidak usah berulang-ulang saya sampaikan, karena saya tonjen dampingi. Sampai di Madinah, kita akan diarahkan mana bis 1, mana bis 2, ya, bis 1 dan bis 2, ya, karena hotelnya berbeda, tapi insya Allah berdampingan. Ya, enggak terlalu jauh maksudnya. Insya Allah. Saya di mana hotelku? Di tengah-tengah antara bis 1 dan bis 2. Dan amaki. WA saja di grup akan segera meluncur. Ya, insya Allah. Karena Al Jazeera amanah melayani. Ya. Jadi bis 1, bis 2 naik. Masing-masing ada pembimbingnya. Makanya saya di tengah-tengah ya. Ada pembimbingnya bis 1, ada pembimbingnya bis 2. Bis 1 Ustadz Wildan, bis 2 Ustadz Saifuddin. Ya. Ustadz Wildan ini sudah lama bersama Al Jazeera, jadi dia paham tentang Al Jazeera. Ya, kalau macam-macam ya. Tapi insya Allah bagus sehingga kita selalu pakai. Bis 1 dan bis 2. Sampai di Madinah, saya tidak akan berbicara tentang lama di Madinah, karena kita mau berbicara teknis ibadah yang akan kita lakukan. Tiba di Madinah, itu tidak memungkinkan kita dulu untuk beraktivitas. Kemungkinan makan malamnya kita tidak dapat di hotel.
Karena sudah tutup restonya pasti. Paling jam 10, jam 11 kita tiba di hotel. Karena jam 9 kan baru mendarat. Iya kan? Belum proses imigrasi 1 jam. Ditunggu koper tak keluar. Ibu bapak sampai di bandara, ndak usah pergi di situ tunggu kopernya. Keluar maki semua. Menunggu di luar, nanti diarahkan sama tim kami di sana, ibu langsung naik bis. Urusan koper ndak usah tinggal. Itu urusan saya bersama tim. Ya. Kan biasa ada tidak mau, setengah mati aku bilang, "Pak, jangan pakai di situ, cari-cari koper tajam nih. Langsung pakai di atas bis, nanti hilang koperku." Ya. Jadi langsung saja itu urusan saya bersama tim, nanti ibu langsung keluar saja, minta tolong nanti beberapa teman-teman bapak-bapak itu membantu saya karena saya masih di dalam, ibu bapak sudah keluar duluan. Nanti bantu untuk mengarahkan, dikasih kumpul 1 orang sampai ketemu dengan tim. Ya. Karena pasti tim tahu kalau pakai baju batik semua langsung kita dekati Al Jazeera sini. Ya. Tiba di Madinah, besok kan malam kita istirahat. Besok setelah sholat, besok pagi semua ibu-ibu sudah berziarah ke Raudah. Langsung ke Raudah. Pakai baju apa? Mukenanya. Mukena yang hitam. Langsung pakai mukena hitamnya, didampingi oleh mutawif perempuan. Karena kita sudah pegang tasrihnya, izinnya untuk masuk perombongan, dan ini hanya kesempatan 1 kali untuk berombongan selama kita di sana, hanya 1 kali. Jangan ada yang ketinggalan. Ini susahnya juga ini, ada orang selalu mau ditunggu. Jadi tolong pesan saya, jangan kalau selalu ada yang mau ditunggu. Hitung, belum bisa apa? Dia bisa ditunggu. Jadi jangan zalim kepada teman-teman yang lain yang sudah tepat waktu. Ada dulu saya bawa jamaah, ya Allah, mulai dari datang sampai pulang, dia mentul selalu ditunggu. Lama orang pada menunggu di atas bis, lama orang menunggu di lobi. Dia jadi tunggu. Lama di mode. Kalau kita tahu lama di Rita mode, cepat bersiap-siap. Iya betul. Setengah mati di telepon, dia bilang, ya tunggu-tunggu juga Ustaz, jangan kita lokasi cepat-cepat. Bukan begitunya, saya tidak enak dengan jamaah yang lain yang sudah tepat waktu. Tolong on time Bu, supaya lancar semua perjalanan ibadah. Jangan kayak egois saya kita mau ditunggu kayak artis data. Ada selalu begitu. Jadi itu merusak hatinya teman yang lain. Kalau naik di atas bis, siapa bis satu? Dia bilang, itu Sedeng. Pasti naik, pasti tidak enak itu semua orang. Toh, itu merusak lagi kita yang kasih kotor hatinya orang. Saya nanti tayangnya. Tidak enak lagi itu. Jadi usahakan jangan selalu mau ditunggu, tapi kita prinsipnya menunggu. Kalau semua prinsipnya menunggu, tidak ada itu ditunggu. Jadi itu. Bapak-bapak, kabar dari Ustaz Wildan, 11:30 siang. Bapak-bapak, kita ke Raudah. Jangan ada yang ketinggalan. Kata Ustaz Wildan, setelah ibu-ibu, bapak-bapak, nantilah diatur. Yang jelas, kalau bapak menghilangkan kesempatan ini 1 kali, maka tidak ada lagi kesempatan selanjutnya untuk rombongan. Tidak ada. Karena izinnya sudah kita pegang. Jadi ingat, bapak ibu itu berpisah. Ya, berpisah kalau di masjid. Masjid Nabawi. Masjidil Haram juga begitu. Makanya, ya, kalau ada teman tak yang tidur, teman yang satunya yang ada di grup lagi informasi. Kita akan berihram pagi-pagi. Ibu sudah persiapan karena hari ini kita akan tinggalkan Madinah, maka bapak ibu dianjurkan untuk disunnahkan untuk mandi besar, mandi ihram. Bagaimana itu mandi ihram? Seperti mandi wajib. Tahu jadi mandi junub buta? Tahu je Bu? Ada juga anak-anak di sini. Besar-besar semua. Masalah kalau ada nenek-nenek bilang, Ustaz saya tidak tahu kalau mandi junub kalau mati berapa cucuta. Nah belum kita tahu mandi junub. Saya kira semua sudah paham mandi junub. Begitulah mandi ihram. Niatnya yang berbeda. Niat untuk membersihkan. Jangan hanya sekedar mandi, tapi mandinya ya niatnya adalah membersihkan tubuh ini. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita seperti gugurnya air dari tubuh kita. Oke. Setelah itu membersihkan badan, potong kuku, kumis, ya, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan, dan semua bulu-bulu yang dianggap rawan. Dianggap rawan gugur, termasuk bulu hidung yang offside. Ya. Itu dipotong. Terus potong kuku memang memakai minyak wangi di badan boleh, silakan.
Silakan memakai minyak Rexona, ya, Tawas, ya. Pakai memang karena ketika sudah berniat ihram tidak boleh lagi pakai. Jadi pakai memang minyak wangi, pakai Rexonata, pakai. Yang bawa Tawas tak pakai. Kalau saya pakai Tawas, ya, bukan Rexona. Karena Tawas itu murah meriah, ya. 15.000 3 tahun. Ya. Setelah memakai minyak wangi di badan, pakailah 2 kain ihram. Sedangkan wanita tidak ada pakaian khusus yang prinsipnya adalah menutupi aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi pakaian ihramnya yang mana? Pakaian ihramnya untuk bapak-bapak yang ini. Sudah dibagikan? Sudah dapat semua? Ini pakaian ihramnya untuk bapak-bapak. Ya, semua bapak-bapak pakai 2 kain ihram. Ya, pakai 2 kain ihram. Bagaimana cara pemakaiannya? Nanti sebentar kita belajar cara pakai ihram. Ya, cara pakai. Ibu-ibu, ini yang kita pakai, ini sudah termasuk pakaian ihram. Karena pakaian ihram untuk ibu-ibu bebas. Bebas. Selama pakaiannya menutupi aurat, bukan membungkus. Jadi beda menutup, beda membungkus. Paham ibu? Kalau menutup, tidak terbentuk lekuk tubuhnya, tidak terbayang-bayang pakaian dalamnya. Tapi kalau membungkus, yang kayak buras, itu membungkus itu haram itu. Makanya ibu menutup aurat. Biasanya, apakah harus warna putih? Tidak mesti, lebih bagus warna hitam. Tapi kalau ibu sudah siapkan putih karena kebiasaannya putih-putih, pakai saja. Karena nanti kalau sudah mau tawaf, kusurki pakai semua mukenata. Bajunya tetap, tapi mukenanya didobol pakai mukenanya. Supaya apa? Gampang saya menandai yang mana jamaah Al-Jasiyah. Itu bagusnya anunya Al-Jasiyah, terang sekali tuh. Kalau naik di atas di lantai 3, nada yang lainnya dilihat saja dari atas. Oh, Al-Jasiyah. Kalau travel lain kan rata-rata mukenanya putih kan? Putih. Al-Jasiyah kenapa dirubah hitam? Supaya gampang menandai. Gampang ditahu. Jadi nanti ibu pakai, kalau ke Bir Ali jangan dulu pakai mukenata. Pakai dulu pakai yang sudah kita siapkan dari dulu. Untuk berpose di Bir Ali. Tapi nanti kalau sudah mau tawaf, semua pakai mukena. Nggak usah pakai roknya. Mukenanya saja dengan baju yang sudah ibu pakai. Jadi itulah pakaian ihram untuk perempuan. Tidak boleh yang tipis apalagi ketat, tidak boleh. Ada tuh yang kayak buras samanto ya, kalapa-lapa ya. Ya persis ya. Dan itu haram. Pakai milejim, pakai mangsit nampak orang cowok mau ada. Maka tela tanja buras. Ya, dan itu haram itu. Itu bukan menutup aurat itu membungkus aurat. Sudah paham sampai di sini, Bu? Pak, ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke slide selanjutnya? Bertanya memang Maki. Ayo ibu bapak. Sudah paham semua? Paham. Iya. Kalau perihal jamnya itu berarti nanti di sana. Jam Kita kumpul. Oh iya, nanti kita sampaikan di grup. Ya, sampaikan setiap kita ketemu. Kita kan tidak mungkin ketemu semua selalu bersama ketemu. Paling saya pergi sapa-sapa, tidak mungkin aku masuki semua satu kamar-kamar toh. Apalagi jamaah ibu-ibu, paling kita saling tegur sapa. Saya biasanya lebih banyak duduk di lobi dan ketika waktu makan. Saya pergi cari ki itu. Ya. Kalau di kamar masing-masing kan tidak mungkin ku ganggu ki, ya. Makanya lebih banyak informasi di dalam grup. Lebih banyak informasi di dalam grup. Nanti di grup disampaikan. Kapan kita harus begini, kapan kita harus begini, kita akan sampaikan di grup. Dan tidak usah malu-malu bertanya, japri saja. Ya, kalau malu di grup tuh japri saja. Ya. Ada lagi? Iya. Masalah memotong kuku. Kan biasanya kita di Indonesia ini biasanya kalau potong kuku biasa disimpankan yang kanan, katanya untuk dicubit itu ikan. Jadi kalau di sana bagaimana di semua? Habisi Pak, ya habisi. Ajak habisi sama kulit-kulitnya ya, kukunya mau Pak. Jadi semua ya, jangan ada yang namanya memotong karena rawan kan rawan, ya
Karena ada larangan-larangan nanti. Ini saya akan sampai kenapa kita disuruh memotong kuku. Karena kalau kita dalam keadaan berihram sudah berniat memakai ihram, sudah berniat berihram, kemudian tidak potong kuku, kemudian kita potong, maka kena dam. Apa damnya? 1 ekor kambing. Itu untuk 1 kali pelanggar. Kalau 2 kali melanggar 2 ekor, 3 kali melanggar 3 ekor, banyak kali ke 1 kandang. Hubungi mami jalan 9 sama Lamuru. Seperti bawa Iya, bawa. Iya, bawa. Kemudian kedua, masalah yang juga masalah bulu. Masalah? Bulu. Iya, bulu. Ini dihabiskan semua juga. Ada yang mengatakan habiskan, ada yang mengatakan merapikan saja. Yang jelas dianggap karena terlalu panjang rawan gugur, apalagi disengaja. Kalau tidak disengaja tidak ada masalah. Iya kan? Saya kira itu Pak. Ya. Iya, silakan. Mengenai pakaian ihram Pak. Iya. Kalau laki-laki, selain pakaian ihram itu apa lagi? Apa pakaian dalam atau gimana? Pakaian ihram untuk laki-laki hanya 2 ini saja. Tidak ada dalamannya. Ibu dia langsung bayangkan. Pakaian ihram untuk laki-laki hanya ini saja 2. Jadi bahaya dong Ustaz. Makanya kita akan praktik sebentar supaya dia aman, nyaman. Aman dan nyaman. Karena bahaya kalau salah-salah gini. Viral gitu. Dapat sekali orang viral. Dia bilang, woi padalang kaburusan nih. Ya ini. Jadi nanti tidak boleh ada pakaian dalam Pak. Kapan kita sengaja untuk memakai pakaian dalam itu, maka 1 ekor kambing. Gampang aja dipotong kambing. Ya. Saya ada pertanyaan? Aman? Saya pindah ke slide selanjutnya. Oke. Saya begini. Karena saya tidak mau terlalu formal begini supaya kita paham. Jadi 1 slide bertanya bebas. Pakai bahasa apa saja. Kita cerita-cerita biasa saja. Supaya kita ini yang mau. Jangan sampai di sana kita tidak tahu apa-apa. Ya. Iya, silakan Pak. Jauh-jauh dari Kendari memang harus banyak pertanyaannya. Melihat di catatan itu dapat jenggot. Apakah dicukur dan Jenggot tidak. Jenggot tidak Pak. Itu sunnah itu Pak. Ya. Sunnah itu Pak. Jangan dipotong ya. Ya. Kalau mau rapikan kumis boleh. Ya. Jenggot jangan Pak. kalau mau? Iya, silakan. Iya. Ya di usaha itu kan menyisir itu sama dengan sengaja kan? Diusahakan dalam keadaan berhina, nggak usah mikir dulu menyisir. Terus kalau misalnya tidak disengaja ini, nggak disengaja misalnya gugur, terus misalnya habis muantah untuk beli oleh-oleh disuruh kayak denda, bagaimana nih tuh? Pulang, nanti setelah pulang. Oh bisa. Pulang boleh untuk bayar dam. Oh iya. Ya. Supaya jangan kasih ke orang Arab uang kambing tak jalan 9 mah. Ya. Tapi insya Allah tidak ada gitu yang melanggar. Insya Allah tidak ada. Karena tidak tahu, tidak sengaja, lupa, itu tidak kena hukum. Ya, itu tidak kena hukum. Kan begini Bu, kita nanti pakai, itu tidak akan menyisir-menyisir Maki. Kita pakai tinggalkan baju ini kan sudah pakai kan. Sampai di sana di Makkah itu kan tidak ada kita buka-buka. Sampai selesai tahap selesai nih. Maka tidak ada proses kesempatan untuk menyisir rambut, tidak ada. Karena hanya sebentar saja. Beda kalau yang haji lama memakai pakaian ihramnya. Sampai yang tamattu bisa sampai 4-5 hari, yang ifrad kalau rombongan pertama, kalau terpertama bisa sampai 26 hari memakai pakaian ihram itu. Jadi aman Bu ya? Aman. Kalau habis gara-gara oleh-oleh ya sudah maki melontar jumroh pakai real. Kenapa bisa habis real? Karena bilang melontar terus setiap hari. Ya. Nanti boleh di sini untuk penadamnya. Tapi selama ini yang saya bawa tidak ada, malah mama kalau ada sembunyi, ya. Tidak mau bilang-bilang, itu juga hati-hati, tidak sempurna ya, bukan tidak sah, tidak sempurna, tetap sah tapi tidak sempurna. Tidak ada lagi pertanyaan? Dibuka semua, kan dibuka di dalam dia sendiri jakito, tidak ada jali, oke? Jadi tetap dibuka. Karena jangan sampai kotor, ini kita mau pakai sholat, najis.
Bukanya di dalam, Pak. Jangan di luar kamar. Di dalam WC baru kita gantung baik-baik. Iya. Jangan di luar, Pak. Nabi bilang kalau laki-laki haram. Sekalipun laki-laki tidak boleh lihat aurat. Kalau kita dalam keadaan berihram. Biar teman perempuan tahu. Teman perempuan tidak boleh lihat, Bu. Kalau ibu berihram, ika perempuan justru. Dengarkan. Muhrim tidak boleh lihat aurat. Jangankan orang lain, muhrim saja tidak boleh. Saya sekamar berdua suami halal untuk melihatnya. Halal memang kalau di luar, tapi kalau berihram haram. Tidak boleh. Teman perempuan haram melihat aurat. Tidak boleh. Biar saudara biar apa. Karena kita sudah berniat ihram. Kalau di luar oke, muhrim boleh lihat. Tapi kalau berihram tidak boleh lihat. Bagaimana itu caranya? Ya, buka ki. Kalau mau buka ki masuk di WC. Bagaimana kalau mau mengambil wudhu? Langsung di larangan ihram ini. Bagaimana kalau orang mau mengambil wudhu? Nah banyak orang. Nah kita dalam keadaan berihram, berwudhu yang darurat. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Ini untuk ibu-ibu. Wudhunya darurat. Tanpa harus membuka semuanya. Tidak usah ada yang dibuka. Ibu berwudhu. Ini kan terbuka di betul? Karena boleh pakai kos tangan betul? Karena kita sepaham semua bahwa aurat itu sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan. Jangan pakai kos tangan. Karena dia ini tidak termasuk aurat. Semua orang berpendapat ini tidak termasuk aurat. Berarti tidak boleh pakai kos tangan. Ibu berwudu. Jangan angkat-angkat ini. Makanya diusahakan yang lebar sininya pakai mangset. Kalau yang sudah ada di kancingnya itu jauh lebih bagus. Tidak pakai mangset. Tapi kalau lebar ininya pakai mangset. Karena ini sudah aurat. Makanya ibu berwudu. Ibu berwudu. Sudah wudu cuci tangan. Apalagi bu? Umur muka. Muka tidak ada di penutupnya toh. Karena tidak boleh pakai cadar kalau dalam keadaan berihram. Ambil satu. Jadi ambil airnya langsung. Karena muka. Setelah itu apa? Langsung kepala. Tidak usah telinga. Karena dia sunnah. Ini darurat ini. Jadi tidak usah dibuka. Ambil airnya, buang. Jadi ambil airnya, buang. Yang penting tangannya basah. Ambil airnya, buang. Jangan ambil airnya basah. Ambil airnya, buang. Langsung tepuk dari depan ke belakang, belakang ke depan. Selesai. Tangan, ini khusus perempuan ini. Tangan, ambil airnya, buang. Tepuk. Lewati siku kan. Satu, ambil lagi, buang. Tepuk-tepuk saja. Buang. Sudah itu apa lagi? Kaki. Jangan buka kos kakinya karena kaki adalah aurat. Ambil airnya, tidak usah dibuang karena kaki. Ayo, maaf, pakai kos kaki. Tapi buang airnya, tepuk lagi satu kali, kanan kiri satu kali, selesai. Sudah paham ibu? Wudu darurat untuk perempuan yang dalam keadaan berihram. Bagaimana kalau di luar kita tidak dalam keadaan berihram? Nah ada laki-laki bukan muhrim tak? Ibu pakai wudu seperti itu. Dan tidak usah pusing. Nanti bapak-bapak saya contohkan pakai ini botol aqua ini, ya di dalam Masjidil Haram bisa sampai 10 orang berwudu hanya dengan botol ini. Satu air botol ini. Jadi tidak usah pusing keluar mengambil air wudu. Kalau umpamanya batal kan? Karena darurat. Nanti kita ajarkan satu gelas air gelas itu bisa sampai 2 orang berwudu, 3 orang. Nanti karena kalau di sini basah. Nanti saya contohkan di Mekah, ya, di Madinah, ya. Supaya tidak darurat. Sudah tidak ada pertanyaan, kita pindah dulu. Di pesawat kita tanya. Setelah kita Hotel Madinah. Untuk apa? Mengarah ke Bir Ali. Naik bus kita ke Bir Ali. Jadi tidak ada apa-apa ditinggal di Madinah. Tidak ada. Di Hotel Madinah barang sudah diangkut semua. Nanti kita akan arahkan jam berapa. Pokoknya itu teknis itu nanti. Ini fokus ibadah saja dulu. Kita kemana? Ke Dzul Hulaifah, Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot. Apa yang kita lakukan sampai di sana? Salat sunat ihram 2 rakaat bagi yang mau. Kalau tidak mau, hanya mau menunggu di atas bis saja, yang penting kita sudah berada di Bir Ali.
Kalau mau turun untuk sholat sunat, silakan sholat sunat 2 rakaat. Lebih banyak orang bilang turun. Kesempatan. Ya kan? Istighfar, syahadat, baca salawat, jangan langsung berdiri. Biasanya kami sampai di Bir Ali, kita arahkan begini. Nanti kita berniat di atas bis. Sebelum bis itu bergerak, nanti kita pandu niatnya. Karena semua harus melafazkan niat. Ini bukan niat dalam hati, ini bukan. Beda kalau sholat kan berbeda pendapat. Ada pakai usalli, ada tidak pakai usalli. Ada yang dalam hati pakai usalli. Semua satu pendapat bahwa haji dan umroh itu niatnya harus dilafazkan. Maka kita akan bimbing semua di atas bis semua. Nanti pembimbingnya yang menuntun untuk membaca niat umroh. Tapi sebelumnya kita kasih tahu, bapak-bapak, kita ini sudah mau berniat. Tidak boleh lagi ada larangan-larangan setelah berniat. Coba periksa dulu pakaian dalam. Jangan sampai ada yang belum buka pakaian dalamnya. Atau handuk Madinah masih ikut. Ada orang yang masih nak kasih ikut ke handuk hotel kah? Kenapa dia ikut itu handuk hotel? Karena masih nak pakai ki. Karena ada temannya tidak boleh lihat ki. Nak pakai lagi, nak double ki lagi. Nak lupa sampai di Mekah. Nak buka ki handuk na hotel kah? Ya. Itu kita baca niat semua. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang paling mudah, labbaik Allahumma umratan. Labbaik. Labbaik. Ulang, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu yang paling mudah itu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang paling mudah labbaik Allahumma umratan. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, tapi kan kita nanti bimbing. Kalau tidak tahu ya bahasa Indonesia, saya niat berumrah karena Allah Ta'ala. Selesai. Tidak ada yang susah. Umroh itu tidak susah, ya. Yang susah karena tidak bisa ke sana. Itu yang susah. Setelah itu membaca talbiyah. Sudah makin talbiyah makin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Sepanjang perjalanan ini 6 jam kita tempuh. 5-6 jam dari Madinah ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Sepanjang perjalanan sudah ada larangan. Tidak boleh berkata-kata yang lain. Fusuk wala jidal wala fusuk. Tidak ada lagi menceritakan aibnya orang. Tidak ada lagi baku cerita-cerita. Yang keluar dari mulutnya hanya berzikir saja. Yang keluar dari mulutnya hanya talbiyah saja. Jangan lagi cerita teman kamarta. Sampai ke di Mekah tanya khusus Muksin deh. Itu yang 2 yang kasih pindah nih. Nah baik, 1 ekor kambing. Hati-hati. Sepanjang perjalanan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Zikir ki. Sudah itu tidur ki. Kalau terbangun ki zikir ki lagi. Tertidur ki bangun lagi zikir lagi. Itu saja yang kita ucapkan selama perjalanan. Atau boleh yang kata-kata yang pokoknya tidak ada kata yang keluar kata-kata dari mulut kita selain hanya untuk bermanfaat. Jadi tidak boleh bicara lain. Boleh ji ustaz, di mana belian ustaz, ya boleh itu. Yang dilarang adalah berkata keji, menceritakan aib orang, memfitnah, berdebat, tidak boleh. Tidak boleh sigia-gia di atas dasar pagi ya waktu di rumah nah ya. Sampai di Mekah Madinah nah kasatong agea ya. Nah, itu bahaya, itu haram, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh bertengkar karena kita sudah dalam keadaan berihram. Baik. Selesai di sini. Sudah. Aman. Apa larangan-larangan berihram? Karena kita sudah berniat, maka larangan sudah mulai berlaku. Apa larangannya? 1. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi laki. Maksudnya berjahit ini yang bagaimana? Berjahit yang membentuk. Tidak boleh. Kalau rim, boleh. Karena dia hanya berjahit tapi tidak membentuk kan. Ya, membentuk di badan, di tubuh, itu yang haram. Tak boleh. Masker boleh? Boleh. Boleh pakai masker. Ibu-ibu boleh pakai masker? Boleh, karena dia tidak termasuk kain yang kita sudah niatkan untuk menutup. Tapi hanya karena perkara darurat saja. Itu boleh. Memotong, mencabut rambut atau bulu-bulu di badan, memotong kuku. Tidak boleh memakai sepatu yang menutupi tumit. Jadi sepatu tentara tidak boleh dipakai. Ya.
Karena menutupi tumit itu tidak boleh, ya. Yang tidak boleh adalah menutupi ini ya, apalagi namanya mata kaki, ya. Memakai wewangian, tidak boleh lagi pakai wewangian karena sudah makin berniat biar sakul bagaimana ki, tidak boleh. Satu ekor kambing. Jadi tidak boleh lagi pakai wangian, tidak boleh lagi pakai sabun. Jadi kalau tiba di Mekah karena geram mau mandi, silahkan mandi, tapi tidak boleh pakai sampo, tidak boleh pakai sabun, menyiram saja. Tidak boleh sikat gigi, ya, tidak bisa sikat gigi. Tidak lama ji buto, sebentar ji, jangan pakai malam-malam ya. Insya Allah membunuh binatang buruan tidak ada orang kajili-jili sampai di sana ya. Menutup kepala bagi laki-laki kalau sudah beriram tidak boleh pakai songkok. Tidak boleh lagi pakai songkok. Dibuka semua kalau sudah memakai pakaian ihram. Semua yang menempel di kepala haram. Sapu tangan Ustaz tidak boleh karena dia menempel. Payung boleh? Boleh karena tidak menempel. Semua yang menempel di kepala tidak boleh. Terus menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka cadar dan telapak tangan bagi perempuan tidak boleh. Jadi dibuka nanti. Menikah atau menikahkan. Jadi kalau ihram, jaki dulu mau menikah, sudah pakai ihram baru menikah. Kan ada kalau mau pergi menikah di sana. Ya. Adakah pernah ada jamaah Al-Jasir pergi menikah di sana? Ada. Ya. Jadi di Mekah baru satu kamar ki. Di Madinah tidak satu kamar. Di Mekah ki bulan madu. Ya. Menikah di depan Ka'bah. Banyak begitu. Artis-artis itu kan banyak pergi menikah depan Ka'bah, betul? Bulan cerai. Tidak tahu apa doanya di sana. Pergi jauhnya pergi menikah di depan Ka'bah, pulang cerai aja. Tidak tahu banyak-banyak itu artis begitu. Ya. Ya. Silakan Bu. Saya lanjut. Sudah ya. Sekarang tiba di Mekah, kita ke hotel masing-masing. Ya, kita ke hotel masing-masing, hotel yang bintang 3, hotel yang bintang 4. Nanti kita janjian di pelataran Masjidil Haram. Dari bis 1 dan bis 2 ketemu di pelataran di tempat kita masuk. Karena hotelnya bintang 3 itu lurus ke sana Masjidil Haram. Hotel bintang 4 dari arah sini keluar hotel langsung pelataran. Jadi sama-sama ketemu di tengah. Itu kalau di Mekah. Kemudian kita sama-sama masuk tawaf. Karena sampai di Mekah, masuk hotel dulu. Untuk apa? Turun koper. Koper tak jami dulu urusin. Ya, simpan dulu barang-barang tak itu di kamar. Bagi kunci kamar supaya pulang dari tawaf sa'i langsung istirahat. Ya, sudah ada di kamar mas. Insya Allah Mekah dan Madinah, satu kamar kita di Madinah, satu kamar kita di Mekah, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Ya, kalau satu kamar ini sudah ada nama-namanya yang sudah sekamar ya. Ya, sudah sekamar di Madinah, sekamar di Mekah, sudah diatur. Tidak usah lagi ada mau saya pindah, tidak ada nih. Ya, aman dan terkendali. Jangan lagi pergi paricu di sana mau mengatur kamar. Dan lagi itu luar, enggak. Saya biasa bilang kodo batit itu semua mengatur kapan saya juga istirahat. Karena kamar tak semua mau diurus. Jadi makanya diatur memang di sini. Insya Allah tidak akan dipisahkan dari keluarganya, kecuali yang berdua di suami istri kita padahal pisah sama ibu dulu ya. Pisah, tapi kalau mobil barakah di sana gampang ya. Hubungi saya nanti saya atur sama teman kamarnya istri ta. Sama tuh ada mobil barakah di sana ya. Barakah nah. Tenang, kalau ada yang tidak sekamar suami istri dan mobil barakah, japri saja saya. Ya. Banyak anak-anak. Itu tidak boleh kalau dalam keadaan berihram. Kalau tidak berihram boleh. Bercumbu apa tidak boleh. Ya. Maka lagi Pak Yusuf karena tidak ikut pasangan. Nah ya, jangan kita pikir barakah pulang pakai. Ya, sampai di sana kita akan tawaf. Jadi selesai makan malam, kita akan tawaf. Nggak tahu nanti tiba jam berapa. Maka kita sudah mulai jalan masuk ke Ka'bah, Masjidil Haram. Pertama kali kita menatap Ka'bah yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di tanah haram. Yang berulang, yang lama, yang baru semua meneteskan air mata ketika menatap Ka'bah. Makanya biasa kita sejenak berdiri dulu menatap Ka'bah. Sebelum kita tahu, semua orang sudah pada menangis.
Saya saja yang berulang masih tetap meneteskan air mata. Kenapa? Rasa kerinduan. Bukan Ka'bahnya yang kita lihat. Isinya Ka'bah tidak ada, kosong. Begitulah gambaran hati yang kita bawa hari ini, kosong. Seperti Ka'bah, tidak tercampur apa-apa. Dan itu yang kita mau bawa pulang hati kita, seperti isi Ka'bah yang tidak ada apa-apanya di dalam. Bersih, suci, jauh dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Maka semua orang menatap Ka'bah, pertama kali menatap Ka'bah, kemudian mereka berdoa, ya Rabb, hari ini hamba pertama kali menatap Ka'bah, ya Allah. Takdirkan hamba, semua sudah mulai berdoa, ya Allah, takdirkan hamba nanti datang bersama istri yang datang hanya sendiri. Takdirkan hamba datang bersama kedua orang tua hamba, ya Rabb. Terima kasih, rasa syukur hamba yang tidak pernah menyangka hari ini Engkau takdirkan hamba berdiri di depan Baitullah. Di tempat siapapun yang berdoa, kemudian Allah mustajab setiap doa-doanya dan permintaannya. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan hamba berdiri bersama pasangan, berdiri bersama orang tua hamba, ya Allah. Pertama kali menatap Ka'bah, karena menatap Ka'bah itu pahala. Maka kita mulai tawaf. Dengarkan baik-baik. Tidak ada anjuran doa yang dibaca di putaran pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, sampai ke 7. Saya mau sampaikan ke itu. Jadi tidak usah merasa risih ketika kami nanti hanya membantu saja. Buku yang kita pegang itu hanya panduan, bantuan saja untuk kita. Jangan sampai ada yang ketika tawaf hanya melamun saja. Sah atau tidak kalau melamun? Sah. Keliling kita, karena ini ibadah fisik, bukan ibadah bacaan. Jadi keliling 7 kali melamun saja. Sah. Tapi kan taliwa-liwa. Banyaknya dibayar pergi melamun. Mending dikarebusi makin. Sah. Kenapa ada ustadz yang membimbing doa? Silakan. Mau ikuti ustadz, ikuti. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Untuk mengingatkan kita untuk membaca doa. Jangan sampai hanya melamun. Kalau ada yang tidak mau ikuti ustadz, tidak apa-apa. Ada juga yang menangis. Tidak mendengar saya suara ustadz di depan dan di belakang saya kali. Kenapa ibu tidak sampai saya tawaf kok? Tidak ada urusan. Jadi tidak ada bacaan. Ibadah haji dan umroh itu ibadah fisik. Bukan ibadah bacaan. Beda sholat. Sholat itu diatur dengan bacaan. Kalau kita tahiyat baru baca Al-Fatihah tidak sah. Tapi tawaf tidak ada, sa'i tidak ada bacaan yang dianjurkan oleh Nabi. Lebih bagus apa? Ibu fokus berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing, itu jauh lebih hebat daripada sesetoma gitu lagi buku. Bismillah. Itu hanya pegangan dari kami supaya ada ibu baca. Nanti salah baca tonjaki di hatinya, batinnya berdoa, ya Allah karuniakan anak. Nampak na baca doa naik kendaraan. Karena malaikat kesalah sambung kok. Jadi berdoa pakai bahasa atas sendiri. Boleh Ustaz? Boleh. Selama di luar sholat, itu dibolehkan berdoa memakai bahasa sendiri. Enak tau berdoa pakai bahasa sendiri baru keinginan taton tau bu. Namanya itu berdoa ya Allah. Karena kita ini mau berdoa bukan mau membaca. Ya Allah ya Rabb. Sambil ya Allah. Tapi lepeng di depan tak kasih kaki lapom. Ya Allah ya Rabb. Ya Rabb. Keliling. Kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad. Yang ini. Ini namanya rukun. Ini namanya rukun Yamani. Ini ke sini Hajar Aswad. Antara ini dan ini itu dianjurkan Nabi membaca doa sapu jagat. Rabbana atina. Yang seperti ada nenek dulu dibawa. Itu makanya saya biasa kalau tahu kak, 2 gadis pegang kiri, 2 gadis kanan. Gadis tidak ada giginya. Itu nenek-nenek biar ada anak-anak usas mentomo na pegang. Yang penting tanganku pegang, jangan kayak ngihramku. Senampai asik ma besok viral kan. Ada nih mentari begini, gulai pedang kia. Untung bagus di caraku maika. Ada tela sudah nih. Kemarin ngarap kawau. Saya bilang, nih baca doa sapu jagat. Apa Nabi bilang? Enggak ku hafal nak kita. Ikuti mak. Ya, gue ikuti mak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia bilang ku hafal tonji kalau itu dia. Jadi nak tahu doanya tidak nak tahu namanya.
Ya. Sama betapa banyak orang yang hafal alhamdulillah tapi tidak hafal al-fatihah. Al-fatihah, dah hafal Ustaz. Alhamdulillah, aku hafal kalau itu. Ya. Jadi baca doa sapu jagat. Nah, jadi ingat Ki, pesan pertama, tidak ada doa yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau ibu mau baca itu boleh. Tapi kalau mau lebih bagus, berdoa sesuai dengan hati, keinginan, harapan apa yang kita. Dan pakai bahasa sendiri. Enaknya itu berdoa. 7 kali keliling berdoa. Kalau mau lagi doa khusus, nanti setelah kita tawaf. Karena ada larangan-larangan dalam tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Dimulai di Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Ini dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Dihitung. Nanti finish di Hajar Aswad baru terhitung 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 finish. Itu tawaf. Kita mulai tawaf. Memulai tawaf, menyentuh, mengusap Hajar Aswad dan mencium. Itu anjurannya. Di zaman Rasulullah yang mudahnya orang mencium dan mengusap. Sekarang kan susah toh? Maka kita fokus dengan tawaf kita, karena di situ orang, kecuali kita anaknya Jokowi, ya, bisa setiap 1 kali putaran mengusap, mencium, mengusap. Kenapa? Karena dikawal Ki. Ini tabe nih, bukan kayak anak Jokowi. Biar mau kita bilang saya rakyatnya Jokowi, nah bilang Jokowi tidak aku tahu kok. Karena semua yang hadir hari ini semua tahu Jokowi, tapi tabe tidak tahu Jaki Jokowi. Ya. Jadi kecuali presiden kan mengusap dan mencium. Kita secara isyarat saja. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Ya. Dipahami ini Bu? Ada yang mengatakan tidak usah mencium. Boleh mengusap saja. Ada yang mengatakan cukup Allah Bismillah Allahu Akbar. Silahkan sesuai dengan. Tapi kalau saya Bismillah Allahu Akbar. Setiap Hajar Aswad. Mulai keliling. Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1 sampai 7 kali. Itulah tawaf. Apa syarat sahnya tawaf? Menutup aurat. Harus menutup aurat. Dalam keadaan berwudu. Kalau wudunya batal, maka batal tawafnya. Bagaimana maksudnya Ustaz? Sekarang kita kembali. Maksudnya 1 kali dia akan dianggap sah kalau kita sudah finish di Hajar Aswad. Ini masih belum batal wudu. 1, itu terhitung itu. 2, 3, 4. Sudah 4 Bu ya? Sekarang kita jalan lagi. Ini menuju 5. Pas sampai di sini ada suara. Kentut. Batal wudhu? Batal. Maka ibu bapak mundur di mana ibu buang air. Buang angin. Keluar. Berarti yang baru sah berapa? 4. Yang 5? Belum. Karena belum tiba di sempurna di Hajar Aswad. Maka ibu keluar mengambil air wudhu. Bapak keluar. Susah jauh. Nanti kita ajar ambil air wudhu pakai di kerang air zam-zam. Kalau pegang air zam-zam. Itu saja. Cukup masuk lagi. Di mana memulai? Di tempat? Sebelum dia buang angin. Tidak. Dimulai lagi dari Hajar Aswad. Karena dari Hajar Aswad sampai di tempat buang angin itu sudah batal. Jadi memulai untuk hitungan kelima. Paham Ibu? Pak? Baik. 5, 6. Sisa putaran terakhir. 2 langkah lagi Hajar Aswad. Tidak bisa diajak kompromi ini angin. Keluar. Maka harus tetap mengulang. Jangan bilang tak alami. Tidak boleh. Batal. Tetap batal. Dipahami Bu ya? Bersentuhan dengan bukan muhrim. Itu tidak batal. Sekalipun di Indonesia kita memakai mazhab Imam Syafi'i. Bersentuhan batal. Bersentuhan batal. Coba pakai Imam Syafi'i sampai di sana. Asal bersentuhan, keluar misalnya bersentuhan, keluar misalnya. Karena pasti bersentuhan terus ke. Belum pakai 2 langkah bersentuhan lagi sana.
maka kita pakai mazhab Imam Malik, tidak batal wudu. Ya. Baik. Saya kembali. Harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Tidak boleh haid tawaf. Tidak ada muka-muka haid di sini. Tidak ada tua-tua semua. Tidak tahu kena muda kita tua pakai masker kena. Malah mau keluar. Oh, ternyata. Bagaimana kalau haid? Ya jangan dulu tawaf. Kalau keluar, nanti kita sa'i saja dulu. Ya, berarti masih dalam keadaan berihram. Tunggu sampai tidak keluar. Tapi kan nanti ada solusinya yang lain. Solusi sementara. Ya. Itu urusan ibu-ibu itu, ya. Jangan makin lagi pergi menangis di Hotel Madinah. Pernah ada ibu menangis. Mau makin berangkat, tinggalkan Madinah. Sudah pakai ihram, mau keluar, bawa koper. Kakak pintu. Kenapa ibu? Haid kau sih. Apa yang melapor sama saya kita haid? Dia bilang masalahnya, tidak apa baik. Dia bilang masalahnya mau tawaf Ustaz. Bagaimana bicaranya? Tidak usah, minta saja ampun kepada Allah. Siapa tahu dengan itu sebentar tidak ada yang keluar kan? Kan biasa kan seperti itu. Atau dengan cara kebiasaan ibu-ibu meminum, ya untuk menahan dulu untuk sementara. Jangan minum terus. Menahan untuk sementara. Ada sebagian ulama mengatakan boleh untuk keadaan darurat untuk beribadah. Karena kita bukan penduduk Mekah yang harus setiap hari standby di situ untuk menyelesaikan ibadah kita. Dimulai dari Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Ka'bah di sebelah kiri. Nyaki begini, putarnya begini, ya. Nyaki bikin jalur sendiri, ya. Ini enggak usah. Dilaksanakan 7 kali putaran. Enggak boleh 6 kali. Masih kuat aja, biar 8, ya. Aturannya 7 jibo. Ya, mana kuat ki. Sama tuh itu salat subuh 2 rakaat. Ini kalau 2 rakaat, ini bisa ditambah-tambah. Kenapa kan masih kuat? Jadi tambahin lagi 1. Nggak bisa. Ya seperti orang mabuk. Datang ditanya sampai imam, pulang. Kenapa imam? Kau mabuk, nggak bisa pergi sholat. Berapa rakaat sholat subuh? Gampang ji, 3 rakaat kapan? Kata Pak Imam mabuk, kau pulang. Terus pas mau pulang ketemu sama Pak Haji mau ke masjid, ditanya, Pak Haji mau ke kemana? Mau ke masjid, sholat apa? Sholat subuh. Pulang memang makin. Kenapa disuruh kau pulang? Saya saja disuruh pulang sama Pak Imam. Sebelum disuruh pulang memang makin. Dia bilang kau disuruh pulang karena mabuk kau. Dia bilang siapa bilang? Saya tidak mabuk. Kau tes paling. Berapa rakaat sholat subuh? Dia bilang 2. Pulang memang kisah saja 3. Disuruh kau pulang. Apalagi kita kurang. Orang mabuk itu. Dilaksanakan 7 kali putaran. Berada di dalam Masjidil Haram. Tidak ada tujuan lain selain tawaf. Tidak ada tujuan lain. Mau pergi masuk selfie. Jangan pergi dulu selfie kata tawaf ke ini. Nanti banyak waktu. Kalau setelah tawaf baru sholat sunat biasa situ dikasih kesempatan yang mau foto-foto di situ pakai foto-foto semua. Ganti-gantian. Soalnya kita udah lama karena mau kita lanjut sa'i. Besok lagi datang ki. Makanya kita supaya ada yang foto ki. Yang kita datang sendiri sisa kita begini. Akhirnya tidak kelihatan Ka'bah. Muka tadi kayak. Iya. Pakai teman supaya ganti-gantian kita foto tuh. Ya, saling membutuhkan, ya. Jadi dilaksanakan tidak ada tujuan lain selain tawaf, tidak ada. Kalau ibu sementara tawaf, kemudian rombongan sudah jauh, jalan biasa saja. Tidak usah kejar, tunggu batal. Jalan biasa saja. Atau karena terlalu cepat, tunggu deh. Tidak boleh sengaja berhenti. Jalan saja menyesuaikan pelan-pelan tambah, jangan mundur. Batal. Tidak boleh. Tidak ada tujuan lain selain tawaf. Tawaf ini kalau sudah tak kalah jalan ki. Kecuali darurat karena macet, ibu berhenti itu lain urusan. Tapi kalau sengaja berhenti tidak boleh. Apalagi ini. Saya kembali. Kenapa ada foto ini saya masukkan? Ini karena sekarang ibu istimewanya sudah bisa mencium Hajar Aswad langsung. Ini jadi buruan para jamaah. Sampai ada pernah jamaah umroh saya bawa. Menangis. Tidak mau pulang.
Namun orang pulang ini sebentar. Kenapa kita mau pulang? Nah bilang bapakku, jangan kau pulang kalau kau belum cium Hajar Aswad. Bilang tinggal pakai paling kita. Saya anjurkan ke jemaah, tidak usah terlalu fokus cita-citanya mencium langsung Hajar Aswad. Kenapa? Saya sampai hari ini baru 1 kali mencium. Baru 1 kali. Itu pun pertama kali saya ke sana. Karena ikut-ikutan. Sampai hari ini saya tidak pernah mencium langsung. Kenapa? Karena tidak ada anjuran, tidak ada sah atau tidak ada urusan dengan ini. Akhirnya kita sampai di situ terluka. Antara hidup dan mati di situ. Iya kan? Saya nggak mati ki. Pokoknya orang Arab tidak pusing, mungkin injak ki. Makanya tidak usah fokus, cium jauh saja. Umar bin Khattab apa bilang? Seandainya bukan Nabi saya pernah lihat cium, kondak ku cium jako, kabatu jako. Jadi tidak usah terlalu fokus. Ada orang fokusnya dan susah juga itu keluarga kalau pulang ki. Bukan dia bilang bagaimana keadaanmu di sana. Bagus ibadah, mencium jako. Jadi beban juga kita. Saya bilang sampai Ustaz antar kak. Mohon maaf. Untuk hal yang begini saya tidak pernah mengantar ibu-ibu. Bapak-bapak juga tabe. Jadi khusus untuk yang ini tabe tidak didampingi, tidak ada pendampingan. Silahkan berusaha sendiri. Apalagi ibu mau diantar, tabe minta maaf kak. Karena mau tidak mau pasti saya peluk di dalam. Pasti saya mau lihat kita injak. Mau tidak mau, makanya saya hindari. Tidak mau, karena kita bukan muhrim. Ya bu. Saya bilang mamanya dulu, saya juga karena kita kan murim ya peluk mas saja. Iya, tapi orang lain juga ada yang mengambil kesempatan. Ada juga di situ bajingan yang mengambil kesempatan bu, yang menyentuh kita. Ambil kesempatan ini tidak usah terlalu fokus itu. Ada ibu pergi diam-diam, pulang kuliah ki, udah apa ki? Jauh-jauh dari tempat istirahat. Kenapa ki bu? Pingsan kita justru kecapean kan. Pasti datang ke mencium tau. Pasti dah tidak usah jangan ke balai-balai. Nah di sini ini tanah haram ini. Di Ka'bah ini depan Ka'bah mau ke balai-balaikan. Beliau Ustaz datang. Jadi sudah ke mencium. Dah sampai Ustaz. 1 meter 1 jengkal mami Ustaz sedikit mami. Kasambila ya. Ada pula marah-marah. Botok aja paling Hajar Aswad. Saya saku aja, astagfirullah, istighfar gitu. Ternyata salah cium. Sepatuna polisi na cium. Karena tidak dilihat, kalau berdasarkan yang mana Hajar Aswad, asimi mencium. Botok iya. Jadi tidak usah fokus di sini. Apa yang membatalkan tawaf? Dengan 12 nih. Sedikit lagi bu. Berputar dari arah yang lain, menyentuh Ka'bah. Ingat bu, karena kita sudah bisa menyentuh Ka'bah, tolong ketika tawaf jangan ada dulu yang menyentuh Ka'bah, batal. Jangan kita dulu menyentuh. Tidak dalam keadaan tawaf, baru datang kita pergi. Kalau sudah ke sholat mau kita pergi menyentuh. Tapi khusus dalam keadaan tawaf jangan menyentuh Ka'bah. Ada karena terlalu dekat itu, putar-putar, pas kita dekat langsung disentuh. Ya Allah ya Rabbi. Itu namanya ada tujuan lain selain tawaf. Tidak boleh menyentuh, tinggal berdoa tidak boleh. Fokus dulu tawaf. Selesaikan tawaf tak. Jangan kita jili-jili masuk. Atau masuk dalam hijir Ismail pada saat tawaf. Potong kompas ki. Mana tawaf kalau tonji potong kompas. Apa? Gara jalan santai apa? Tidak boleh. Berkata-kata kotor, menggoda dan merayu, berbuat fasik dan bertengkar. Siapa tahu pak. Toh? Tidak kita ngerti dulu. Siapa tahu ada yang santui. Nah marah ki. Langsung dibilang. Nah santui istriku. Kau pikir orang Makassar tidak tahu si baji. Tidak boleh. Batal. Tidak boleh ya. Batal. Jangki. Apalagi Pak Odo. Nale orang Turki cantik. Baru tawaf ki. Cantik. Nah. Batal. Mengagumi boleh. Tapi jangki merayu. Ya. Apalagi ada mama di samping, waspada nanti kita tidak sadar. Ini tawaf. Ya. Setelah tawaf, sholat sunnah tawaf. Di belakang makom. Yang mana tadi makom Ibrahim? Ibu sudah tahu makom Ibrahim? Yang di samping Ka'bah kan? Yang mana? Yang ini. Ini makom. Apanya Ibrahim ini bu? Makomnya, kedudukannya, bukan kuburannya nah. Kalau kuburan itu makam,
Ini makom. Disitulah Nabi Ibrahim berdiri mendoakan kota Mekah dan membangun Ka'bah. Jauh jarak Nabi, saking besar itu Nabi Ibrahim. Ya, di situ dia berdiri. Makanya yang ada di situ telapak kaki Nabi. Jadi makom itu kedudukan, makam itu kuburan. Di Palestina kuburannya Nabi Ibrahim. Makom, makam. Makam kuburan, makom keduduk. Makan sebentar sudah siap. Ya. Ya, baik. Sedikit lagi baru kita makan. Ya. Salat di makam. Salat di makam Ibrahim, ya. Setelah itu kita minum air Zam-Zam. Kenapa? Itu anjuran agama kita. Jangan terlalu fokus ibadah, kasih juga istirahat. Tahajud terus. Mau natindro gara-gara tahajud. Ada ibu-ibu juga begitu. Sampai di sana jangan tomak dibilang sekalipun sholat, Bu. Tidak ada waktu tak istirahat. Begitu terus di masjid. Kasih istirahat juga. Apalagi yang bikin acara-acara yang tidak perlu. Ada pernah jamaah Bu sakit. Bapak-bapak, pergi nah itu semua tiadna Masjid Nabawi. Karena tidak ada zaman-zaman ini. Nah itu semua pintu kelilingin, nabi besar nanya. Ada. Nah hitung itu berapa tiadna, berapa pintu. Nah la ilaha illallah. Bukan lalu mau ke Google. Jangan bikin kerjaan-kerjaan yang tidak perlu. Fokus juga istirahat. Istirahat ibadah seimbangkan itu Bu. Nah ibadah terus. Nanti mau di Mekah umroh tidak bisa maki karena sakit. Jaga juga stamina selama di sana. Ibadah yang cukup, istirahat juga yang cukup. Jangan juga yang penting ibadah biar tidak makan. Jangan jaga juga makan tak. Ya, karena agama melarang kita. Allah benci tuh orang yang seperti itu. Matamu butuh istirahat, kakimu, tanganmu semua butuh istirahat. Maka sebelum kita istirahat dulu, mari poso, ya. Minum air Zam-Zam. Inilah air yang juga kita rindukan untuk minum setiap hari. Minumlah setiap hari Yakul Kapang. Minum air Zam-Zam. Jadi selama di Madinah ada air Zam-Zam. Di Mekah ada air Zam-Zam. Kalau bisa setiap hari minuman tak sehari-hari. Biar sudah makan minumnya air Zam-Zam. Kesempatan butuh. Kapan lagi? Paling ada berapa aja oleh-oleh, tapi sedikit sekali jangan kasihkan kita tang data. Kenapa? Karena sedikit jadi dapat. 5 liter ton baru mau kita bos semua botol besar nah. Mau air Zam-Zam, mengerti tongko. Ya Tommy pala ya ton tidak mengerti air botol 1 liter na bawa. Jadi kalau nolnya 1 liter 4 liter nami. Nah kasih gitu kau udah kasih minum jadi sedikit sekali. Ya kenapa? Karena 5 liter kecuali 0 5 galon air biasa. 1 galon air Zam-Zam. Jadi minum air Zam-Zam selama di sana Bu. Nah Bu, ada mie botol-botol tak kita siapkan tak? Pasti ada. Kalau tidak ada mie botol-botol tak, sampai di sana tiba akan selalu dibagikan air. Tapi bukan air Zam-Zam, nah air biasa ji. Buamnya airna. Ayo minum dulu daripada mau basir ke. Baru isi air. Setiap pergi masjid isi. Setiap ada mitas dato kita dapat tas sendal kah atau tas ini itu kasih masuk botol di situ. Untuk isi air Zam-Zam. Saya bahkan kumandi air Zam-Zam. Tapi bukan di 2 cergeng ku bawa. 1 botol begini bilasan terakhir ji. Nero angangka. Ya. Bilasan terakhir kalau sudah mau pakai sampo sabun bilasan terakhir. Apa khasiatnya di Zam-Zam? Ma'ud Zam-Zam suribalahu. Tergantung niatnya yang pakai ini air Zam-Zam. Kalau niatnya untuk kesembuhan sembuh, niatnya untuk yang meminumnya tergantung yang meminum. Terakhir makan bukan sa'i. Ya. Terakhir kita sa'i. Kalau sudah dari minum air Zam-Zam kita sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Ini jamaah yang dulu. Oh berarti kembali Kak.